الشعر أنغاما وأوزانا وأودع القلب أفراحا وأحزانا من علم الشعر أنغاما وأوزانا وأودع القلب أفراحا وأحزانا وعلم الحب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin. Amma ba'd. Asatid al-mukarramun al-talibat al-mahbubat al-azizat, as'alakumullah hayatakum jami'an. Fi hadhihi al-lahadhat at-tayyibah nawatu an nufidakum ilman bi anna hadha al-mabhath min ahammi al-mabahith al-aqidiyah. فانتهازا للفرصة الشامخة في هذه الليلة المباركة نتحدث نحن عن النقطة المهمة عن إحدى الفرق الإسلامية الضالة المنحرفة ألا وهي الشيعة. فتسهيلا لنا جميعا نتحدث باللغة الوطنية إن شاء الله. ما هي الشيعة؟ Syiah secara etimologi atau lughawiyah artinya pengikut atau pendukung. Wa istilahiyah orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu secara khusus. Siapa saja yang mengatakan bahwa Ali lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar khasatan fahuwa syi'iyun. Man syaya'a Aliya ala wajhil khusus fahuwa syi'iyun. Kalau ketemu dengan orang mengatakan bahwa Abu Bakar derajatnya di bawah Ali, Umar di bawah Ali, dalil ala annahu syi'iyun. Di dalam buku perbandingan agama, Imam Asy-Syahrastani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal qala fil fasl as-sadis asy-Syi'ah alladziina syaya'u Aliyan radhiyallahu anhu 'ala al-khusus wa qalu bi imamatihi wa khilafatihi nassan wa wasiyatan. Jadi menurut mereka sebenarnya yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali, bukan Abu Bakar Siddiq. Dan setelah Abu Bakar adalah Umar. Dua-duanya ini dianggap berhala Quraisy oleh orang-orang Syiah yang ghalat. Imma jaliyan wadihan bayinan wa imma khafiyan. Wa'taqadu anna al-imamata la takhruj min auladihi. Di sini kita tahu bahwa Syiah itu kayak Yahudi. Yahudi mengatakan kerajaan kekuasaan tidak boleh keluar dari keturunan Daud. Syiah mengatakan tidak boleh keluar dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Jadi orang Syiah itu biasa ketemu dengan orang Yahudi, orang Barat, bermesraan dengan ulama Yahudi, biasa. Ini bukan hal yang aneh. Kapan lahir Syiah? Syiah sebagai sebuah pemikiran dan ideologi tidak lahir secara instan. Yang ada mie instan.
Akan tetapi lahir melalui proses waktu dan fase sejarah yang cukup panjang. Yang jelas Syiah belum ada di zaman Rasul. Namun harus diakui bahwa permulaan ideologi dan prinsip-prinsip mendasar ajaran Syiah dimulai oleh kaum Sabaiyah. Pendirinya Abdullah bin Sabah. Kemarin dikasih mengenai Ustaz Adiani. Bahwa dalam kitab Tarikh Al-Islami hunaka mabhasun nuqatul mabhas yang mengatakan Abdullah bin Sabah inilah awal mula fitnah yang sangat besar di dalam tubuh umat Islam, terutama setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ya, siapa Abdullah bin Sabah? Ini dia. Aliran Syiah Sabaiyah adalah aliran yang mengkultuskan Sayyidina Ali dan didirikan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari Yaman yang pura-pura masuk dalam agama Islam. Dialah yang mengatakan, sebenarnya setelah Rasulullah wafat bukan Abu Bakar masuk jadi pemimpin, Ali. Setelah itu wasi, Ali itu sebagai wasi. Apa wasi? Orang yang menerima wasiat langsung dari Rasulullah. Padahal itu tidak pernah ada. Bahkan akhirnya mereka mencela Abu Bakar Siddiq, Umar dan Utsman dan para sahabat yang lain, dan meyakini adanya roj'ah. Arti roj'ah kembali, maksudnya sebelum hari kiamat nanti Ali akan datang lagi ke dunia. Mirip seperti akan turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan ini dusta. Ini bohong. Bahasa Jermannya bohong. Apakah unsur ajaran Syiah? Dari mana mereka mengambil Syiah itu ajarannya? Pertama, Yahudi. Yang kedua, Majusi. Di mana Majusi menyebar? Majusi di mana menyebar? Iran. Iran di mana? Dekat titik kuning. Mana? Di Persia. Persia di mana? Ya di Iran. Mana tanda-tandanya? Ini tandanya Abdullah bin Sabah, Yahudi membawa ajaran Nas. Maksud Nas itu adalah Imam Ali sudah ada Nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Dialah yang menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Wasiat Rasulullah berwasiat langsung, dan roj'ah akan kembali Ali bin Abi Thalib sebelum hari kiamat. Ada kemiripan antara Yahudi dengan Syiah. Unsur Majusi, Persia kalah oleh orang Arab. Siapa yang meruntuhkan Persia? Siapa? Orang Arab. Siapa yang memimpin? Siapa memimpin? Umar bin Khattab. Kalian para Islamnya ini harus belajar lagi. Siapa yang tidak tahu sejarah, dia akan dibohongi oleh mitos. Kapan pesantren berdiri ya? Kayaknya, nggak bisa kayaknya. Tahun ini Ustaz, pokoknya tahun 80-an lah. Tahun berapa? Pokoknya 80-an Ustaz. Nggak benar sekarang. Siapa mendirikan? Yang jelas bukan bapak saya Ustaz. Iya, siapa? Harus tahu. Sistem monarki hanya dikenal dalam budaya Persia, bukan budaya Arab. Kerajaan kaisar-kaisar gitu. Kerajaan. Pernikahan Husain bin Ali dengan putri Yazdajid, raja Persia, wajar saja ada unsur Persianya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Kenapa disebut Syiah mirip Yahudi? Ini dia. Syiah itu mirip Yahudi, kata Imam Asy-Syafi'i. Syiah membenci Islam seperti Yahudi membenci Kristen. Syiah memeluk Islam bukan karena kesadaran dan takut kepada Allah, namun karena kebencian dan tujuan jahat terhadap Islam.
Syiah telah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan api dan dideportasi ke berbagai daerah seperti Abdullah bin Sabah yang dideportasi ke Sabah dan Abdullah bin Sabah yang dideportasi ke Hazar. Hal itu terjadi karena kecintaan Syiah terhadap Ali sama dengan kecintaan Yahudi terhadap Nabi mereka. Berlebihan. Kata orang Arab, hubbuka syai'a yu'mi wa yusimmu. Terlalu cinta kepada sesuatu membuatmu tuli dan buta. Terlalu cinta. Namanya juga cinta, Ustaz. Baik kucing rasa coklat, Ustaz. Alah, makan pecinta. Gak usah berlebihan lah. Ketika Yahudi berkata kekuasaan hanya berada di tangan keluarga Daud, maka Syiah berkata kekuasaan hanya berada di tangan keluarga Ali. Sekarang saya tanya, kan keluarga Ali jumlahnya itu 11 ke bawah. Kata mereka, makanya disebut dengan Syiah Imamiyah. Kalau meyakini 12 imam. Sekarang sudah meninggal semua. Jadi udah nggak ada yang cocok lah jadi pemimpin kalau begitu. Kalau begitu siapa yang membawa agama ini? Kalau menurut mereka yang bagus jadi pemimpin yang 12 ini udah meninggal semua. Kalau begitu hancurlah Islam. Memang kalau itu aja yang paham Islam kan tidak. Artinya jangan berlebihan dan seterusnya. Kita lalui. Apa inti ajaran Syiah? Ini dia kepemimpinan politik sebenarnya. Hampir semua ajaran Syiah dasarnya adalah imamah. Siapa yang layak jadi imam setelah Rasulullah meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat rukun Islam antara Sunni dan Syiah. Kalian ini Sunni apa Syiah? Serius itu? Iya, apa itu? Ma huwa ahlus sunnah wal jamaah. Udah lupa Ustaz. Udah lupa karena sudah ujian. Dulu tak tahu, sekarang lupa. Nanti kalian punya suami lupa ada ya. Ke pesta tarik suami orang. Apa? Lupa suami sendiri. Kalau kayak gitu Ramadan ilmu apa yang dapat 6 tahun ini? Tengok perhatikan rukun Islam. Syahadatain, oke. Sholat, oke. Puasa, iya. Zakat, oke. Haji, oke. Ini keyakinan kita, Sunni. Sekarang lihat orang Syiah. Yang pertama, salat, oke, bolehlah. Puasa, oke lah. Zakat, oke. Haji, ya. Yang kelima, wilayah. Kepemimpinan. Di sini kita berbeda. Berkeliman Sunni, masa kan gak hafal tulisan sendiri ya? Iman kepada Allah, imam ya, iman kepada Allah. Para malaikatnya, betul itu. Kitab-kitabnya, oke. Para rasulnya, oke. Hari akhir, oke. Qadar dan qadar, ya. Sekarang kita lihat keyakinan Syiah. Pertama, tauhid. Agak aneh nih. Itu kan ada masalah sebenarnya. Nubuah. Itu bukan rukun iman. Kenubuah, kenabian kepada nabi-nabi. Yang ketiga, imamah. Udah mulai golak ya. Itu bukan rukun iman ini. Itu masalah ijtihad. Rukun iman pula. Al-adl, keadilan. Itu bukan rukun iman. Al-ma'ad, hari akhirat, bolehlah, itu percaya pada hari akhir. Cuma ada perbedaannya. Mereka cuma 5, rukun imannya cuma 5. Kita rukun iman kita ada 6. Syahadat, lihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita kan Syiah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa imam-imam yang 12 adalah para pemimpin yang wajib ditaati. Slow aja, itu ceritanya. Nah, kalau mau
detail baca, ya kita keluar dari sini jam 1 kan. Kalau tahan nggak apa-apa, saya tahan. Sekarang lihat di mana letak kesesatan Syiah. Perhatikan. Menurut Syiah, Al-Quran yang ada tidak asli. Ini. Al-qaul fi ta'lifil Quran wa ma dzakara qaumun min az-ziyadati fihi wal nuqsan. Jadi Quran ditambahi oleh para sahabat dan dikurangi. Di antara yang dikuranginya nama Ali enggak disebutkan. Emang nama Abu Bakar disebutkan? Enggak. Nama Umar disebutkan? Enggak. Kok nama Ali mau disebutkan itu ya? Ahlu surga yang pertama kali disebut dari Rasulullah Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Ya, siapa dia? Sahabat dan mertua Nabi. Umar siapa Umar? Sahabat dan mertua Nabi. Umar mertua Rasul? Umar mertua Rasul? Hah? Umar mertua Rasul lah. Wah. Anak dia Hafsah bintu Umar dikawini sama Rasulullah. Masuk Syiah lah nanti semuanya ini. Aduh, dikawin mut'ah lah kamu nanti ya. Masya Allah. Nah. Bihalal bab mutawatiratun maknan. Jadi riwayat yang mengatakan Quran itu tidak asli, riwayatnya kata mereka mutawatir. Mutawatir kamu sudah tahu lah apa itu hadis mutawatir. Baru diujikan kok mustalahul hadis. Kalau enggak gas suaranya kita itu. Nah, Quran juga menurut Syekh Al-Qurni juga tidak asli. Karena ada muqaddim. Kalian tahu muqaddim itu apa? Maktub. Minhu hurrifa. Ada yang sudah dirubah-rubah. Bahasa kerennya didistorsi. Jadi Quran yang kamu pegang sekarang itu udah gak asli menurut suka orangnya aja lah. Apalagi? Ini lagi. Ada lagi, ini lagi. Al-Quran telah dipalsu atau dipalsukan. Bisa baca riwayatnya. Al-Thalis anna taslimata wa tu'iha anil wahyil ilahi wa qawlil kulli qad nazala bihi ruhul amin. Man ar-ruhul amin? Jibril. Walah. Yufdi ila tarhib akhbar al-mustafidah balil mutawatirah ad-dalatu bisoriha. Jelas-jelas menunjukkan riwayat-riwayat itu ala wuku'i tahrif. Sudah ada yang dirubah-rubah, ditambahi, diedit Quran itu. Menurut orang Syiah, apa bukunya itu? Al-Adwar An-Nu'maniyah. Siapa mengarang? As-Sayyid Nikmatullah Al-Jazairi. Orang mana berarti ini? Al-Jazair. Dan seterusnya. Ya, ini karangan siapa? Orang Syiah. Kata dia Al-Quran yang ada sekarang palsu, tidak asli, terjadi pengurangan. Siapa yang mengurangi? Para sahabat. Siapa sahabat diantaranya? Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini ulama Sunni.
Imam Nawawi Al-Bantani. Siapa dia? Siapa? Oh ya, ulama Sunni. Di mana dia lahir? Banten. Banten. Apa nama daerahnya? Ini menandakan kalian lagi nggak connect. Lebih connect Putra dari mana? Panas sekali. Kalau pikir saya nggak capek ya bertahun-tahun ini. Tinggal 1 jamnya sama bisa. Boleh mana, boleh ini. Nanti tanya nggak tahu. Siapa aku susah? Tiap hari sholat cuma 3 waktu. Ya bagus Syiah aja. Ini boleh Imam siapa? Al-Hafidz Abu Amr Ad-Dani Al-Maliki. Tengok, Ustaz bacakan. Kalau kamu belum masih remang-remang, mata yang sedih mawar, Ustaz bacakan teksnya. Wa man radda harfan min kitabillahi ta'ala ba'da ilmihi bihi aw ja'adahu aw radda syai'an min qawli Rasulillah ba'da an sahha indahu fa khalafa inadan fahuwa. Barang siapa meyakini satu huruf saja bukan bagian dari Al-Quran yang ada sekarang, maka dia sudah kafir. Ustaz, berarti orang Syiah kafir? Kafir dia. Kafir. Betul-betul kafir. Kafir tidak? Orang Syiah punya kitab yang lain. Pertama namanya Sahifah. Kedua Al-Jafar. Ketiga Al-Jahmiyah. Dan 4 Mushaf Fatimah yang tebalnya 3 kali lipat Al-Quran. Menurut orang Syiah. Kita seperti aja lah. Mau 7 kali lipat, mau 11 kali lipat Al-Quran, yang jelas itu semuanya tidak benar. Yang benar Al-Quran yang ada sekarang ini. Selain Al-Quran, ghalat. Apa coba? Coba sendirilah. Kalau yang mau nanti mau tamat datang ke rumah Pak Pestis. Kopi. Ini Sahih Al-Bukhari. Ada Pestis? Ya, pas tamat nanti dibilang kok. Bukan sekarang. Kalau sekarang saya ambil Pestis saya pakai. Saya pakai. Riwayat Imam Bukhari nomor hadis 2945. Hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Suhail laisa Mubarak ya. Qala hadatsana Mutarrif anna Amiran hadatsahum an Abi Juhaifah qala qultu li Ali bin Abi Thalib, hal indakum syai'un minal wahyi illa ma fi kitabillah? Qala la. Walladhi faraqal habbata wa barra'an nasamata ma a'lamuhu illa fahmun yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an. Imam Ali yang Imam Syiah nomor wahid saja mengatakan tidak ada kitab suci selain Al-Quran. Datang orang Syiah ngaku pula ada wahyu selain Al-Quran. Insya Allah nanti ketika saya tanya jawab ini buku ini yang mau berinfak 5.000 untuk MUI pusat, maka dia dapat satu buku ini. Infaknya 5.000 itu untuk MUI pusat. Karena buku ini tidak diperjualbelikan. Ya, MUI dengarkan dulu. MUI hanya meminta kita berinfak satu buku 5.000 rupiah. Ini nggak ada dijual, memang ini nggak diperjualbelikan. Infak itu adalah ongkos cetak. Di sini kalau kalian kuasai yang ini sudah bisa berdebat dengan orang Syiah.
Ya, kembali konsentrasi. Look at here. Tengok dulu sini. Ini yang depan pulang nggak serius. Kalau yang belakang nggak serius biasanya ngobrol. Pegang jendela, buka jendela, bagus. Memang lagi. Perhatikan, yang depan aja belum tentu paham yang perhatikan, apalagi nggak perhatikan. Perhatikan ini penting. Nanti kalau sudah ketemu Syiah, kalian dikawin kontrak, baru kalian ingat peristiwa malam ini. Betul, saya bilang serius ini. Ini betul. Jadi kamu pikir saya bersama ini main-main? Enggak, ini serius. Makanya main-main. Yang main-main ilmunya main-main. Nanti kamu dimain-mainkan sama manusia. Bukan doa ini. Bukan doa, karena doa Ustaz bisa makbul kepada muridnya. Betul. Saya doakan kamu harus sukses, biasanya kan. Diaminkan kan? Nah itu dia. Iya, biar diaminkan dia. Baik, Muhammad Baqir Al-Majlisi. Kalau Muhammad Baqir Fayyad di rumah saya. Nah, itu Muhammad Baqir Al-Majlisi. Di dalam bukunya Biharul Anwar. Kalian tahu Biharul Anwar ini satu jilidnya 800 halaman. Dan dia mengarang bukunya dalam 110 jilid. Semuanya bohong isinya. 110 jilid bohong. Kalau nggak percaya, membacalah sampai balik-balik 110 jilid. Maka sekarang saya kutipkan aja. Kata dia, Allah mengabulkan doa para nabi karena bertawassul dengan para imam Syiah. Enak aja. Jadi nabi-nabi termasuk Nabi Adam, kalau doanya mau dikabulkan oleh Allah, harus bertawassul dulu kepada imam mereka. Emang imam mereka itu duluan lahir nabi atau imam mereka? Nabi. Ya, Ustaz bacakan nomor 7. Bil isnadi ila surur an Naqqash an Abi Uqdah an Ali bin Hasan bin Faddal an abihi Ridha alaihi salam. Ini membedakan kita dengan mereka. Imam-imam mereka itu selalu diakhiri namanya dengan alaihi salam. Kalau kita enggak, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Aisyah Fatimah radhiyallahu anha. Dan setiap kamu baca buku qala Imam Hada alaihi salam, buku itu milik Syiah. Jadi apa kata dia? Qala lamma asrafa Nuhun alaihi salam alal gharq da'allahu bihaqqina. Jawaban itu. Ketika Nabi Nuh hampir tenggelam, mereka berdoa atas nama kami. Nama imam. Ini bangsat betul Syiah ini. Jadi kita kalau mau tenggelam, Nabi Nuh aja nih. Nabi Nuh kapan lahir, imam Syiah kapan muncul? Apa itu? Nabi Nuh dakwah sebelum Syiah ada. Bila nama Syiah kayak gitu. Nabi Nuh kapan, Syiah kapan? Jadi karena dia itu mau tenggelam, dia berdoa tapi menyebut atas nama imam Syiah. Pada Allah anhul gharq, akhirnya dijauhkan oleh Allah air bah yang bisa menenggelamkan dia. Walamma rumiya Ibrahim finnar, ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, da'allahu bihaqqina. Dia juga berdoa, ya Allah demi imam-imam Syiah, selamatkanlah aku dari api ini. Kapan Ibrahim lahir, kapan Syiah lahir? Apalah? Baca Allah benar alaihi bardan wa salaman. Maka karena nama kami disebut, hak kami disampaikan kepada Allah. Kata orang Syiah ini, si Biharul Anwar ini, karena Muhammad Baqir Al-Majlisi, akhirnya api ini. Padahal bunyi ayat Allah nggak begitu kan? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bukan karena imam Syiah. Itu menurut Syiah. Imam mereka lebih tinggi daripada para nabi. Ya Allah, ya Rabbi, betapa sesatnya kawan ini. Bahasa Padangnya? Saseknya Syiah. Annahum a'lam minal anbiya.
anbiya hum a'lam minal anbiya. Imam Ali sampai Imam Mahdi al-Muntadhar itu dianggap lebih berilmu daripada para nabi. Ini kesesatan yang nyata, dusta betul. Masih lagi, ini kata Imam Khomeini dalam bukunya Al-Hukumat Al-Islamiyah. Dia bilang, inna lil imami maqaman mahmuda wa darajatan saniyatan wa khilafatan takwiniyatan takhdu'u li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dharrati hadzal qaul. Wa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman lam yablughu malakun muqarrab. Imam kami punya kedudukan yang malaikat terdekat kepada Allah pun tidak sampai kepada derajat itu. Berarti dia lebih mulia daripada malaikat. Dolal, hada dolalun mubin. Wa nabiyyun mursal, nabi yang diutus oleh Allah pun tidak sampai derajat kemuliaan imam kami. Berarti lebih hebat imam daripada malaikat. Coba sesatnya. Begini pun masih ada pendukungnya, Ustaz. Ada. Iblis aja sesat ada pendukungnya. Ini gambar Imam Khomeini. Kayak saya baba. Masya Allah. Mungkin saja begitu. Orang dia biasa menghujat kebenaran dan begitu. Para rasul hamba Allah terbaik. Siapa yang bilang? Ulama Sunni. Dalam bukunya Kasifatus Saja, dia bilang warabi'uha, kata Sayyidina Al-Batani, antu'mina bi rusulihi. Jadi rukun imam yang keempat, hendaklah engkau beriman kepada rasul-rasul Allah. Wa hum afdhalul ibadillah. Man afdhalul ibadillah? Al-anbiya. Yang muap-muap tutup mulutnya. Kata Rasul begitu kan? Karena dia masuk setan. Ya, ruqyah, tahu soal ruqyah. Kalian bisa ruqyah diri sendiri. Ya, Allamah Sa'duddin At-Tazani dalam buku Syarah Al-Aqaid An-Nasafiyah dia bilang, wala yablughu al-waliyyu darajatal anbiya. Para wali Allah, orang-orang yang bertakwa atau Allah dalam Al-Quran, tidak akan sampai kepada derajat para nabi, apalagi wali murid, wali santri. Lewati. Ini yang kenal dengan Jalaluddin Rahman. Dia bilang, ini cerita tentang anak Rasul. Yang pertama kata dia, Ruqayyah dan Ummu Kulsum tidak pernah ada. Jadi keduanya merupakan tokoh fiktif yang dimunculkan oleh sejarah. Kedua kata dia, mereka ada, tapi bukan Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Zainab putri-putri Rasulullah, melainkan nama-nama lain yang dikacaukan oleh ahli tarikh. Dia kutip ini katanya dari buku Kutub Al-Ansab, yaitu kitab tentang keturunan dan nasab orang-orang Quraisy yang disusun oleh Mas'ab Az-Zubairi dalam halaman 157 dan 158. Coba kita lihat apa sih kata Mas'ab Az-Zubairi dalam bukunya Kitab Nasab Quraisy. Lihat di atas, fawalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim. Jadi anak pertama Rasulullah Al-Qasim. Jangan sombong. Nama Ustaz nggak ada alif lamnya. Qasim, ini Al-Qasim. Udah kata. Wa huwa akbar waladihi. Anak tertua paling sulung anak Rasulullah adalah Al-Qasim. Summa Zainab. Summa Abdullah. Apa lengkap Abdullah? Apa julukannya? At-Tahir dan At-Tayyib. Oh, bila
kejepit gepeng gitu. Maka tamat dari ustazah lagi ceramah dan nanya, ustazah apa julukan Allah dan Rasul? Aduh apa ya? Pernah sih dengar dulu Ustaz Qasim. Malam apa tuh ya? Malam Kamis kayaknya. Tapi ustazah lupa. Summa ummatun sun. Summa Fatima. Summa Ruqayyah. Berarti Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, empat-empatnya anak Rasulullah. Datang Wak Jalaluddin Rahmat dari Ijabi, Ikatan Jamaah Ahli Bait Indonesia, pergaulan Syiah. Ahli Bait saat ini sebenarnya itu Ahli Bait itu sebenarnya propaganda saja itu. Padahal dia itu Syiah Rafidhah. Hum hakada al-awwal fal-awwal. Begitulah betul kata dia. Summa mata Abdullah, meninggallah Abdullah. Summa waladat lahu Maria bintu Syam'un bin Ibrahim. Kemudian istri Rasul yang dikasih Muqawqis, penguasa Alexandria atau Iskandaria, lahirlah anaknya. Siapa namanya? Naam. Wahia al-Qibtiyah alati adaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Muqawqis sahibul Iskandariyati. Wa ada ma'ah ukhtaha Sirin. Rasulullah dikasih dua budak sebagai hadiah oleh Al-Muqawqis dari Mesir. Yang dinikahi oleh Rasulullah adalah Maria Al-Qibtiyah. Kalau begitu Jalal bin Rahmat berdusta atau tidak? Berdusta. Ini kata imam mereka Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini dalam bukunya Usulul Kafi. Jangan lupa Al-Kafi ini sederajat dengan Sahih Bukhari menurut Syiah. Menurut Syiah, pokoknya ahli bait selain Syiah kafir. Jadi kalian ini kafir, kita ini kafir. Iya, soal-soal tadi mana? Makanya kalau ketemu nanti di Sudako belum bukan aja. Ya tahu nih. Para sahabat menurut Syiah, lihat siapa orang mulia setelah Rasulullah? Orang mulia setelah Rasulullah siapa? Para sahabat. Ya. Lihat, dengarkan, perhatikan. Ini kata orang ulama Syiah. Dia bilang tempat yang paling mulia, waktu yang paling afdal, keadaan yang paling oke dan paling layak untuk melaknat para sahabat adalah di tempat buang air kecil. Jadi kalau masuk kamar mandi laknatlah para sahabat. Itu waktu yang sangat oke, tempat yang paling utama, keadaan yang paling tepat untuk melaknat para sahabat. Ustaz bacakan doanya. Allahumma la'an Umar, ya Allah laknatlah Umar. Summa Abu Bakar, kemudian Abu Bakar, wa Umar dan Umar. Summa Utsman wa Umar, kemudian Utsman dan Umar. Summa Muawiyah wa Umar. Summa Yazid wa Umar. Summa Ziyad wa Umar. Summa Abu Sa'id wa Umar. Summa Syamr wa Umar. Summa ya, kenapa Umar paling main di sini? Karena Umarlah yang mengalahkan Persia. Kan kata Rasulullah nanti yang pertama kali jatuh ke tangan umat Islam itu adalah Persia. Baru setelah Persia baru Romawi. Naku ke sejarah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. Ini kata Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Kata dia,
Abu Bakar dan Umar sampai akhir hayatnya, sampai meninggal tidak pernah beriman kepada Rasul. Ya Allah, ya Rabbi, teganya fitnah mertua sekaligus sahabat Rasulullah. Ya Allah, dikiranya banyak kali lawat nikmatullah ini. Nikmatullah ada zakiri. Gimana gak sesat orang itu? Ini Rawatul Al-Kafi. Jadi Al-Kafi itu dibagi 3. Pertama Usulul Kafi, yang kedua Furu' Minal Kafi, kemudian Rawatul Kafi atau Rawatul Kafi. Di dalam riwayat yang ke-341 dia bilang gini, Hanan an Abihi an Abi Ja'far, Ain itu tandanya singkatan dari alaihissalam. Qala kana nasu ahla riddatin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia setelah Rasulullah wafat murtad illa salasa, kecuali 3 orang. Fakultu, wa man salasa? Siapa 3 orang itu? Kata dia, faqala al-Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, wa Salman al-Farisi, rahmatullahi wa barakatuh. Kira-kira orang Yahudi bagus nggak? Ganteng nggak? Nggak bisa bedakan mana ganteng mana bagus. Nah, itu fitnah aja. Adakah perbedaan antara Syiah dan Yahudi? Ada. Nah, sekarang ini khusus untuk kalian yang perempuan, nikah atau kawin kontrak boleh seminggu, boleh sebulan, nggak perlu wali, nggak perlu saksi. Ini di dalam bukunya Tahrirul Wasilah karangan Ayatullah Khomeini. Lihat, jangan ketemu orang Syiah ganteng, tinggi, kulit kuning langsat, rambut belah tengah. Ya. Semuanya sebutkanlah. Masalah ke-18, ya juzu atamantu bizania, boleh kawin mut'ah dengan penzina. Nah kan? Harus connect ya. Jadi mereka itu gak sembarangan. Ini serius ini masalah ini. Jadi suka-suka dia aja ini. Nikah dengan penzina itu boleh. Kan? Laukanat minal awahir, WTS, pelacur, boleh. Wal mahsurat di zina, yang sangat terkenal kita berbuat zina, boleh. Wa in fa'ala falyumattitha minal fujur. Iya. Perempuan jahat pun boleh kawin kontrak. Perlu baik-baik. Syekh Al-Mufid fi Risalatil Mut'ah, tulisan ringkas tentang mut'ah. Kata dia, apakah perlu ditanyakah orang yang mau kita mut'ah itu udah punya suami atau belum? Dia masa iddah atau enggak? Lagi haid atau enggak? Kata dia, enggak perlu tanya. Mut'ah terus. Memang kurang ajar ya. Itu biasa, karena menurut para imam itu kopi. Bahkan ada riwayat yang Ustaz baca bahwa kentut para imam Syiah wanginya seperti minyak kasturi. Jangan salah, itu kentutnya. Makan apa? Makan martabak si kampetas itu. Jadi bawang putih mungkin ya, bawang merah, bawang putih. Ya, masalah ke-11 masih dalam kitab nikah, dalam Tahrirul Wasilah punya Ayatullah. Itu kasih nama pun apa aneh-aneh. Ayatullah, Ruhullah. Lama dulu kali ulama-ulama Syiah itu Ayatullah. Masalah ke-11 kata dia, al-masyhurul aqwa, pendapat yang paling masyhur dan paling kuat. Dengarkan, Ustaz bacakan ini jelas. Jawazu wad'i zaujah buburon, istri boleh
digauli kuburnya. Ini terus kalian harus tahu. Ini perempuan, kawan alumni. Jadi jangan karena kita diganteng kayak itu punya sedan, walaupun tukang klaksonnya mau aja. Wa amma sairul istimta'at. Ya pokoknya bercumbu-cumbu, bernikmat-nikmat dengan perempuan, model apapun, bentuknya seperti apa, seperti kalams, menyentuh perempuan, bisa wadin, wadonu, memeluknya, wadahfi, gesek-gesekkan paha, fala ba'sa biha, hatta firrodina, meskipun anak itu masih menyusui, boleh digesek-gesekkan paha. Kurang ajar menurut dia. Memang kurang ajar. Makanya jangan percaya kepada Syiah. Syiah itu sesat, bahkan kafir. Yang mengatakan Quran palsu, tidak asli, itu sesat. Apakah homoseks juga diajarkan Syiah? Iya. Syiah melawan. Dengarkan ini serius. Abu Ja'far At-Tusi, ulama Syiah, dalam kitab Tahdhibul Ahkam. Tahdhibul Ahkam ini salah satu dari 4 rujukan utama Syiah. Yang pertama Al-Kafi, Man la yahduruhul faqih, kemudian Al-Istibsar, sama Tahdhibul Ahkam. Ini di juz ke-7. Dia bilang gini, idza atar rajulu al-mar'ata fid dubur wa hiya sha'imatun lam yanqum shawmuha wa laysa 'alaiha ghusl. Kalau ada seorang suami mendatangi istri dari duburnya, maka puasanya tidak batal dan tidak wajib mandi junub. Contohnya orang kayak gini nih, masukkan ke dalam konak, suruh mandi comberan baru cocok. Ini peringatan Asyura 10 Muharram, memperingati terbunuhnya Imam Husain. Ini ajaran sesat. Kenapa ajaran sesat? Saya sering bilang sama orang-orang yang suka mendukung Syiah ini, kalaulah ajaran melukai diri, tubuh, pakai silet, pakai parang, pakai pisau, pakai sabit setiap tanggal 10 Muharram, kenapa orang yang cen saja disuruh? Kenapa anak buah saja disuruh? Mana ustaz orang itu? Mana ayatullahnya? Mana ruhullahnya? Mana kiai-kiai Syiah itu? Turun kasih contoh begini nih. Tidak ada. Ada. Orang itu tenang-tenang aja di kamar menyaksikan rakyatnya begitu. Umatnya luka-luka begitu. Dan itu setiap tahun. Karena orang Syiah punya syiar, setiap tempat adalah Karbala dan setiap hari adalah Asyura. Bayangkan itu motor. Kalau motor kita kan lain, berilmu luas, pikiran bebas, beramal ikhlas, itu sebenarnya itu motor kita. Kalau motor mereka, setiap tempat adalah Karbala dan setiap hari adalah Asyura. Bayangkan itu. Jadi kalau Syiah berkuasa di Payakumbuh ini, maka Payakumbuh bisa jadi Karbala untuk memperingati terbunuhnya Imam Husain. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya, silakan. Saya minta 2 orang untuk siapa yang mau memiliki buku ini, silakan. Infaknya untuk MUI 5.000. Yang nggak suka masukin tangan. Yang mau saja. Bahkan di kampus-kampus Syiah ini sudah menyebar beberapa kampus, di antaranya kampus-kampus yang Islam, UIN, termasuk di UIN Sumatera Utara sini itu ada juga Syiah. Bahkan alumni mereka, alumni UIN itu sudah ada sebagai ketua yayasan Islam Abu Thalib. Bahkan disinyalir alumni kita tahun 2013 ke 2012 ada yang gabung di grup yang laki-laki. Nah, ini perlu Ustadz cross check lagi, verifikasi apakah dia sekedar nulis-nulis artikel di kelompok Syiah Yayasan Islam Abu Thalib atau mereka sudah dia sudah jadi pengurus.
Kalau sudah jadi pengurus, itu perlu cepat ditarik, perlu cepat disadarkan. Tapi khusus pernyataan dari presiden kita yang mengatakan Syiah itu tidak benar, tidak ada. Ya, tahu presiden kita kan? Ya, karena di sini hadir di antara yang mendukung beliau jadi presiden adalah orang Syiah. Tapi gerakan-gerakan dalam bentuk seminar-seminar yang menolak Syiah khususnya di Indonesia itu tiap hari makin meluas. Maka di antara pesantren yang mengadakan pembekalan tentang Syiah itu pesantren Ar-Raudhatul Hasanah ini, khusus tahun ini. Kenapa? Mengingat bahayanya itu. Betul yang dibilang dari tadi itu. Kalau Kristen itu ketahuan bahwa mana-mana mujabah sudah ketahuan, gampangnya salib itu sudah ketahuan. Tapi kalau orang Syiah ini ngakunya Islam, ngakunya sholatnya sama, hajinya sama, zakatnya sama, meskipun sholatnya berbeda, bilang sholat Jumat gak wajib, tiap hari 3 waktu terus, zuhur asar dijamak terus, asar maghrib isya jamak terus, boleh. Ini penting. Jadi tanggapan pemerintah secara resmi dari presiden atau minimal jubirnya lah mengatakan Syiah itu tidak boleh hidup di Indonesia karena kita mayoritas Sunni, itu gak ada. Tapi kalau di Iran betul, tidak boleh ada mazhab lain yang menjadi mazhab negara kecuali mazhab agama Syiah. Dibatasi lagi Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, Syiah yang imam 12. Biasanya itu Syiah Imamiyah Isna Asyariyah Ja'fariyah, artinya dinisbahkan pada Ja'far Shadiq, Muhammad Ja'far Shadiq, menurut mereka itu. Kemudian tentang nikah mut'ah, betul, Rasulullah pernah membolehkan nikah mut'ah, tapi sementara tidak selama-lamanya, termasuk di perang Khaybar. Kemudian diharamkan oleh beliau. Diharamkan lagi pengharaman yang kedua, itulah pengharaman litakdir untuk selamanya. Dan ketika pada masa khilafah Umar bin Khattab, dia menegaskan kembali pengharaman nikah mut'ah seperti yang diharapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haramtuha mut'ah ila yaumil qiyamah kama haramaha Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya sangat banyak. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada pengharaman itu. Bahkan pada tahun 2010 majalah Tabligh khusus memuat satu edisi itu tentang Syiah dan di ujungnya membahas tentang nikah mut'ah. Ujungnya, jadi hadisnya lengkap. Yang mengopi boleh datang ke rumah, kopilah tentang nikah mut'ah itu. Karena nikah mut'ah korbannya adalah perempuan. Korbannya adalah perempuan. Ustaz pengen cerita. Jadi Ustaz ketika diskusi Syiah di kantor Kebangkitan Pres Medan, yang Ustaz Azwir, dia cerita bahwa ada seorang anak muda kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu untuk mencari perempuannya, kata beliau itu digelapkan satu kamar, perempuan banyak, kita pilih. Jadi laki-laki ini memberikan cincin lah kepada perempuan yang mut'ahnya malam itu. Begitu bangun pagi-pagi lagi sarapan sama adiknya, cincin yang dikasih tadi malam mencari adiknya. Berarti yang dia ajak berzina tadi malam itu adalah adik kandungnya. Menurut berita dan cerita dari beliau, itu dia belum berani shock betul. Dia belum berani mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin dia dikasih ke adiknya. Bayangkan seorang abang, seorang kakak berzina dengan adiknya karena mau kawin mut'ah. Sejak itu dia keluar dari Syiah. Tapi dia belum berani mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin dikasih. Yang kedua adalah cerita juga anak mut'ah juga, karena gelap kampung, udah cari perempuan asal pegang aja, asal nikmati saja.
Kan mut'ah itu kan menikmati seks ada itu, zina itu. Rupanya pas pagi-pagi, ya dia ingin bukti, kata siapa sih perempuan yang tadi malam aku mut'ah itu. Wah, rupanya dia jalan perempuan ini, diikuti sampai ke lorong rumahnya, sampai masuk rumahnya, rupanya ibu kandungnya. Bayangkanlah itu. Karena itu dia keluar dari syirk. Jadi saya secara pribadi tidak menjamin kalian kuat di luar sana. Jadi perhatikan betul. Salah satu bentuk, kan sering kalau Ustaz masuk kelas, kadang-kadang ngasih selingan sama kalian, sering saya bilang, salah satu kelemahan perempuan itu adalah pantang dipuji. Cantik kali ada ini, terbang ke langit ketujuh, akhir seolah-olah nak mijak lantai. Dan sering juga saya bilang, kalau laki-laki berzina dengan seorang perempuan tak kelihatan bekasnya. Tapi kalau perempuan jadi korban zina kelihatan. Yang paling parah adalah kalian hamil, mengandung. Itu paling parah. Ustaz, kami kuat. Gak usah sok kuat lah. Ya, kalau enggak minum mil kuat, gak usah sok kuat lah. Akidah ini mil kuatnya, bentengi dulu. Jangan sembarangan. Oleh kami kan sudah belajar tauhid 6 tahun di pesantren gaya. Alumni Ustaz 6 tahun di pesantren, mantan keamanan putri, itu saja Rahmi kenal. Susah di Sepiring. Nah, pulang dia ke Tanah Karo, pacaran dengan sopir mobil orang Kristen, jatuh cintrong, kawin di gereja. Bayangkan. Dulu selama dari santriwati, dia bilang babi itu haram, 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 mansur, fathah, haram. Begitu kalian orang Kristen, jadi doma, marfu, harum, 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 babi harum, macam-macam gitu. Kenapa? Karena suaminya orang Kristen. 2 tahun yang lalu kan ada juga alumni kita dari Batam. Di sini stres, sering dimarahi sama pengasuhan. Begitu ke Batam, kenalan sama laki-laki Kristen pula. SMS-an sama Ustaz, masuk ke Facebook, kata dia, saya tidak pernah dapat perhatian dari pengasuhan, masih dimarahi saja. Begitu ke Batam Ustaz, saya kenal dengan seorang laki-laki, perhatian banget. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimanakah salah satu trik kaum Syiah ini, trik yang zahir Ustaz, yang bisa terlihat oleh mata, cara mereka mencari pengikutnya. Jadi cara mereka bagaimana cara mereka mencari pengikut dari kaum kita ini agar bisa mengikuti aliran mereka. Dan Ustaz, sudah berapa persenkah kalau bisa diperkirakan dari kaum Islam sudah mengikuti Syiah ini Ustaz? Dan pertanyaan selanjutnya, salah satu rukun Islam Syiah itu kan Ustaz, itu ada haji. Apakah haji mereka juga ke Ka'bah kan, tanah suci? Apakah mereka juga mengikuti syarat wajib haji Ustaz? Mungkin hanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terlalu nangkap semuanya ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara Syiah merekrut orang supaya bisa masuk ke dalam Syiah. Memang mereka ini bagus caranya. Bagus caranya. Pertama adalah biasa mereka ceritakan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kematian beliau. Nanti masuk perdebatan para sahabat, bukan perdebatan sebenarnya, musyawarah para sahabat, siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Nanti ceritakan, tengoklah para sahabat yang besar-besar itu sibuk memikirkan siapa yang menggantikan Rasulullah, sementara seorang sahabat yang paling mulia, Imam Ali bin Abi Thalib, mengurusi jenazah Rasul. Bayangkan, lebih mulia Ali, dia sibuk memperhatikan bagaimana jenazah Rasul telah dikuburkan, yang lain sibuk mengurusi kepemimpinan. Berarti ini gila hormat ini, gila jabatan ini sahabat ini. Jadi orang yang nggak ngerti, iya juga. Satu. Yang kedua, mereka akan ceritakan juga tentang kisah Karbala. Bagaimana Imam Husain diserang sama pasukan Yazid bin Muawiyah, dia dibunuh. Bahkan ada riwayat mengatakan dipenggal lehernya, kemudian kepalanya digotong-gotong, sampai ada yang mengatakan, ini mungkin mitos ini,
mengatakan jadikan bola. Sekarang kemudian kepala Imam Husain itu ada di Masjid Husain yang ada di Mesir. Seperti itu. Jadi bayangkan, kata dia, cucu Rasulullah sama keturunan Bani Umayyah dibunuh seperti itu. Berarti Muawiyah sampai Yazid bin Muawiyah sampai Daulah Umayyah tidak benar. Kenapa berani mereka membunuh cucu Rasul? Jangan lupa, di dalam sejarah Islam dituliskan bahwa yang menyuruh Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib untuk datang ke Kufah adalah Syiah di Kufah. Tapi begitu dia datang bersama pasukannya supaya dibaiat menjadi khalifah, mereka nggak datang. Seolah-olah mereka menyerahkan Imam Husain untuk dibunuh kepada pasukan Yazid bin Muawiyah. Jadi yang tragis seperti ini dia ceritakan supaya kita terharu. Bahkan kalau ada orang Syiah yang pandai bercerita, yang mendengarnya bisa menangis loh. Iya, ya Allah, itu Rasulullah dibunuh. Kalau itu keturunan Muawiyah, bangsat dia. Padahal Muawiyah, saudarinya Ummu Habibah adalah istri Rasul, jangan salah. Dan salah satu ahli surga ya Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi apakah dia benar? Oh, kalau dia perang dengan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah oleh orang Sunni pun dianggap keliru. Salah dia. Tapi tidak sampai dikafirkan, dimurtadkan, enggak. Sunni itu objektif. Muawiyah ketika berantem dengan Ali, padahal dia juga maksudnya bagus, karena Muawiyah menuntut kepada khalifah yang sah Ali bin Abi Thalib untuk mengusut siapa sebenarnya yang membunuh Utsman. Itu yang dimintanya. Ada lemparan beliau kayak ini, lamban lah kira-kira begitu. Udah dia mau mengambil kekuasaan depan. Di sini kata Imam Sunni Imam Juwaini, Imam Abdul Hasan Al Asy'ari mengatakan di sini dia salah. Bahasanya karena Muawiyah mukhti'an, salah, bukan berdosa, salah ijtihadnya keliru. Sama dengan perang Siffin, Jamal, bahkan Imam Ali bin Thalib berperang dengan mertuanya sendiri, siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Berdosa. Kita tidak bisa katakan mereka berdosa, mereka beristihad masing-masing. Karena mereka adalah orang-orang mulia. Tapi diceritakanlah kisah yang seperti itu, seolah-olah terzalimi Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga dia itu layaklah sebagai orang yang terzalimi. Padahal dia adalah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini cara merekrutnya. Di samping tadi itu nikah mut'ah. Bagi laki-laki yang suka gonta-ganti cewek, cocok gak ini? Ayo kita beramai-ramai. Yadkhuluna fi dini Syiah afwaja. Berbondong-bondong dia masuk ke dalam agama Syiah ini. Kenapa? Ada nikah mut'ah, nikah kontrak. Nah, sekarang itu adalah jualan Syiah ya, nikah kontrak itu. Hati-hati. Itu caranya. Kemudian yang kedua apa Baitullah? Haji berapa persen? Kalau di saya pusat dia dulu ya. Ini ada peta secara persentase. Di Iran berapa persen sih mereka, nanti baru kita ke Indonesia. Di Iran berapa persen sih mereka pengaruh Syiahnya? Jadi kita mau lihat dulu. Ini Profesor Dr. Kamaluddin Nurdin Mahfud. Tantang disebut langsung konek. Itulah yang menjadikan kamu susah ngafal tutu. Biar kamu tahu ya, yang susah kamu ngafal pelajaran itu penyebabnya salah satunya. Masih ngafal nama orang aja. Pelajaran siapa apa? Memang kalian ini. Ya dengarkan. Nih, Iran jumlah ini 70 juta Syiah, penduduknya 75 juta. 5 juta itu Sunni, Majusi, Yahudi, Kristen. Itu juta campur ya. Jadi Sunni di sana minoritas. Pakistan 33 juta Syiah, penduduknya 180 juta. Berarti di sana
minoritas. India 30 juta Syiah, penduduknya 1 juta orang, 1.210 miliar. Karena India termasuk penduduk terpadat. Di samping ada RCC Cina. Irak 17 juta, penduduknya 30 juta, berarti hampir setengah itu, plus setengah. Karena sekarang dia itu akan disiangkan orang Irak tentunya. Lewat ISIS termasuk bukan isunya luar biasa. Afghanistan 6 juta Syiah, penduduknya 25 juta. Azerbaijan 5 juta Syiah, penduduknya 9 juta, berarti mayor. Indonesia 5 juta Syiah, penduduknya 250 juta, berarti 245 juta itu Sunni. Di samping kemudian sudah ada yang Kristen lah. Menurut kita itu juga penduduknya ya. Ada Yahudi juga sebenarnya. Ya, Indonesia, ya negara kamu lah itu. Lebanon 1, juta Syiah, penduduknya 3,6 juta. Rusia 1, juta Syiah, penduduknya 140 juta. Kemudian Arab Saudi 1,5 juta Syiah, penduduknya 29 juta. Info dari usaha-usaha kita yang lagi kuliah di Madinah, bahkan ada ritual Syiah di pekuburan Baqi. Ritual Syiah di pekuburan Baqi. Apa itu Baqi? Iya, nama pekuburan namanya Baqi. Cuman dia dijaga oleh aparat supaya tidak anarkis. Kemudian itu ada, ya Husain, itu berarti ada Syiah. Baik. Kemudian Uzbekistan 1,4 juta Syiah, penduduknya 20 juta. Kuwait 400.000 Syiah, penduduknya 3,5 juta. Bahrain 400.000 Syiah, penduduknya 1,3 juta. Malaysia 300.000 Syiah, penduduknya 29 juta. Turkmenistan 185.000 Syiah, penduduknya 5 juta. Ya, Kirgistan 117.000 Syiah, penduduknya 9 juta. Itu di buku Fact tuh. Fakta, buku tentang fakta dunia begini. Itu presentasinya. Jadi kalau di Indonesia ya tadi itu 5 juta. Dikit pun ada mereka diam-diam, ini kita nggak tahu itu Syiah. Karena mereka punya konsep takiyah, ini kepada mulai dereng-dereng. Jadi jangan mendangdut gitu ya. Ya, itu tentang sekarang ini sedikit. Ini di Malaysia. Malaysia apa itu? Fatwa haram luar biasa. Iya. Jadi bukti-buktinya tegas. Sabah tahun 96 bilang Syiah haram. Sarawak tahun 96 bilang haram. Pahang 2011 fatwa haram Syiah. Udah. Terengganu 97 bilang haram Syiah. Kelantan 96 haram Syiah. Kedah 97 haram Syiah. Perlis 2012 haram Syiah. Walaupun terbiasa itu. Penang 2012 itu. Selangor 68 apa itu? Kuala Lumpur sudah 97. Negeri 9 98. Malaka 97. Itu luar biasa. Jadi mereka sudah satu suara untuk menolak Syiah. Medan dia manja, gubernurnya dia manja, wali kotanya dia manja, mulinya ya setakor. Wali kota? Nah, yang jelas saya calon wali santri, jelas tuh. Wali kota biarlah yang mau aja. Nah, itulah ya. Satu lagi tentang haji. Kemarin juga ada nanya putra. Ya haji mereka masih bisa masuk ke Mekah, masih bisa karena paspornya paspor Muslim.
Kalau sudah ngaku Islam, masuk ke haji. Meskipun ada isu-isu, terutama di internet, bahwa mereka nanti katanya mau naik hajinya ke Najaf. Najaf itu di Irak. Ya, mereka sudah buat Ka'bah sendiri. Najaf. Jadi mungkin buat juga Ka'bah nanti di Aman gitu ya. Ya, jadi ya capek itu pengalaman buat Ka'bah sendiri. Itu haji. Masih haji. Usaha ketika naik haji tahun 2006 temu orang Iran. Oh, haji juga ya. Haji. Tapi biasanya kalau sudah ziarah ke makam Rasul, dia nggak ziarah ke makam Abu Bakar dan Umar, langsung tinggalkan. Kenapa? Karena menurut mereka itu sonama Quraisy, dua berhala Quraisy. Sebenarnya orang Sunni sudah hampir mengalahkan orang Syiah di Irak. Tiba-tiba masuk ISIS. Sama dengan para mujahidin Sunni yang ada di Syria sekarang ini, sebenarnya sudah hampir mengalahkan orang Syiah. Syiah Nusairia termasuk presiden Syria Bashar al-Assad, Syiah Nusairia. Hampir dikalahkan sama mujahidin. Datang ISIS. Jadi yang melemahkan para pejuang kita itu maksudnya ISIS. Siapa ISIS? Kata dia kan Islamic State of Iraq and Syria, or Sham. Ya kan? Negara Islam di Irak dan di Syria. Betul kan negara Islam? Enggak, itu bohong. Jadi ISIS itu adalah buatan intelijen Mossad Yahudi, kemudian Amerika. Ada Syiahnya, kemungkinan Syiah mendonteng di situ. Diboncengilah yang namanya ISIS itu. Dulu juga Ustaz hampir tertipu ISIS. Kayak sama santri, bagus Ustaz ISIS. Ini jangan malu saya sampaikan ya. Kita perlu hati-hati. Jangan mudah-mudahan ketika dia bilang ini daulah Islam belum tentu. Karena kalau daulah Islamnya ngapain dia bunuh orang? Bunuh orang, merampas, perkosa, menguasai bank, penjara. Saya bilang sama santri mana itu, saya nggak peduli mau ISIS, mau sosis, kalau dia bela Islam, dukung. Rupanya sudah baca-baca tentang ISIS, dia punya buatan orang asing. Jadi kemungkinan Syiah itu juga ditumpang sama. Yang kedua adalah tentang Surah Al-Azhar. Tadi kalau kita tadi lihat cerita sedikit tentang Daulah Fatimiyah, itu kan disebarkan Afrika 200 tahun mereka berkuasa sampai ke Mesir. Jangan lupa sebelum Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan negara-negara Islam sampai ke Mesir, itu Masjid Al-Azhar itu dulu itu dikuasai oleh Syiah. Maka di seberang Masjid Al-Azhar ada Masjid Al-Husayn. Juga kalau 10 Asyura, 10 Muharram itu masih ada keliling-keliling di situ. Orang Syiah pakai apa namanya baju hitam yang perempuannya itu seperti itu. Jadi masih ada. Di Mesir masih ada orang Syiah sampai sekarang. Ya mereka juga tak rela lah orang Sunni menguasai masjid yang jadi universitas yang dulu itu mereka yang membangunnya, istilahnya begitu. Datang Salahuddin Al-Ayyubi disunnikan lah, tidak Sunni. Sampai sekarang mayoritas di Mesir adalah Sunni. Yang lain tadi yang pertanyaannya? Puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa tanggal 10 Muharram. Apa hukumnya? Dulu wajib. Kapan diwajibkan puasa Asyura? Pada tahun 2 Hijrah. Saya meninggal tuh. Masya Allah. Gantian masuk ke depan jinnya. Siapa itu? Masya Allah. Wah, nampak ya? Usah tenang. Tapi dulu kalian bisa nanti. Surah. Alah, mampir Ustaz tidur. Kalau Ustaz tidur sini gak ada ceramah kayak gini. Padahal itu bikin malu konsul. Baik. Jadi yang tadi itu Mas Asyur itu, nah ketika
datang perintah puasa Ramadan di tahun yang sama kedua Hijrah itu, maka puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram itu menjadi sunnah yang wajib puasa Ramadan. Tapi orang Syiah tidak mau puasa Asyura karena mereka itu adalah acara senang-senang, masa hari di mana cucu Rasul dibunuh, meninggal, lalu yang senang-senang pula puasa Asyura. Itu salah. Puasa Asyura itu diwajibkan diturunkan perintahnya pada tahun 2 Hijrah, sementara Imam Husain meninggal di Karbala pada tahun 61 Hijrah. Itu jauh sekali, 59 tahun jaraknya. Jadi sudah kali orang saya itu buat bongak-bongak, nggak usah percaya. Itu dia. Ya, itulah dia. Yang lain silakan kalau ada, jika tidak kita sebutkan sebentar. علم الشعر أنغام